Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Bacot. Tatarat, 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 tatarat. Oke, Arch gampang aja. Langsung aja enter di Arch Linux install Medium. Nah, udah masuk ke installernya. Karena Arch itu nggak ada live-nya. Jadi kalau mau pakai Arch harus install dulu. Pertama, cek dulu apakah komputer support AV atau enggak. ls/c/firmware/av, enter. Ada AV first, berarti udah support AV. Oke, bisa lanjut. Set dulu keyboardnya ke US, load case US. Udah, sekarang cek waktunya, time date TTL, enter. UTC bukan waktu Indonesia, tapi nggak masalah ya, ntar aja diaturnya, yang penting sekarang waktunya udah ada aja dulu. Sekarang cek dulu internet, karena install Arch itu butuh internet untuk mendownload data-data dari server Arch. Coba dulu ngeping 3 kali ke Arch Linux. Arch Linux 3 packet source method 3 received, berarti udah oke. Nggak ada masalah dengan internet. Sekarang masuk ke disk partitioning. Di sini gue pakai cfdisk, enter. Nah, ada beberapa pilihan untuk tabel partisinya. Gue biasa pakai GPT. Di GPT, enter. Udah kebaca harddisknya 80 GB. Di sini ada menu new quick help right jump untuk membuat partisi baru. Arahkan kursor panah kanan kiri ke new, enter. Pertama bikin 512 MB, 512 M, artinya 512 MB, enter. Atas bawah, panah atas bawah untuk geser-geser atas bawah ini. Untuk geser-geser menu pakai kanan kiri. Arahkan ke 512 yang baru, arahkan lagi ke type, enter. Pilih AV yang 512. Ke bawah lagi, new lagi. Sekarang 1 giga untuk naruh kernel, enter. Arahkan ke 1 giga, ambil type, enter. Pilih extended boot, Linux extended boot, enter. Lanjut, new lagi, bikin untuk root. Nah, gua buat 50 giga, enter. Geser ke type, enter. Ambil Linux root x8664. Dan sisa 28,5 giga untuk home. Enter the new, langsung aja size yang ada, enter. Pilih type Linux user home. MAV 512, 1 giga extended boot, 50 root, 28,5 home. Selesai. Arahkan ke right, enter. Are you sure? Yes. Selesai. Akan quit, tekan enter. Selanjutnya format partisi yang udah dibuat, mulai dari SDA1 mkfs.pat, ini untuk 432, spasi das F32, targetnya udah SDA1 yang ini mau diformat ke 432, enter. Terus yang SDA2, 3, dan 4 diformat ke ext4 aja seperti biasa. mkfs make file system .ext4, targetnya dev SDA2 ya. Enter. Berhasil. Tekan panah atas, tinggal ganti angka 3, enter. Selesai. Atas lagi, ganti dengan angka 4, enter. Saya coba tes ada nggak SDA 5. Tadi gua buat cuma 4, coba tes aja dulu. Nggak ada. The file SDA 5 doesn't exist and no size was special. Oke, udah selesai di format. Langkah selanjutnya ngemon. Coba dulu, cek dulu splk dash f. Nah, ini SDA1 VFAT 432, sisanya ST4. Yang versi singkatnya LSBLK nya ini.
Sekarang waktunya untuk nge-mount. Pertama yang harus di-mount untuk root dulu. Root gua pilih tadi ini 50 GB SDA3. Jadi mount root ke MNT. Mount device SDA3 ke MNT dari live ini. Enter. Udah berhasil. Sekarang urutannya harus pas kayak gini. Pertama root dulu, setelah itu boot yang 1 GB SDA2. Karena belum ada foldernya, bikin dulu mkdir, 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 di mnt, di under mnt, folder boot. Baru mount lagi. Biar nggak capek-capek, tekan panah atas dari keyboard aja. Nah ini mount. Tinggal ini ditambahin boot. Ya kerjanya lebih simpel. Yang mau di mount sekarang SDA2 yang 1 GB yang boot, tinggal diganti, enter, udah. Habis boot sekarang mau nge-mount yang AV partitionnya ESP. Panah atas, mkdir, tinggal ditambahin AV, enter, udah jadi. Panah atas lagi, ini tinggal ditambahin AV, bukan AV. Yang mau di mount itu SDA1, tinggal diganti angka 2 nya dengan 1, enter, udah jadi. Sekarang sisa SDA4 untuk home. Mkdir dulu, ini hapus di under mnt home. Jadi sekarang tinggal mount, ini ganti under mnt ke home. Yang mau di mount SDA4. Udah di mount semua. Tahap selanjutnya install sistem Arc SDA3 atau root di folder mnt dengan memakai packstrap. Packstrap spasi folder tujuannya mnt atau SDA3 yang udah demon ke mnt. Yang mau diinstal bash spasi linux spasi linux dash firmware, terus nano untuk editor, dan satu lagi network manager untuk kemudahan dalam mengakses internet. Tentunya udah lengkap, tinggal enter. Dan sistem akan mendownload dari archlinux.org sebanyak 633,5 MB dan diinstal nantinya sebanyak 1 GB. Tunggu proses hingga selesai. Nah, udah jadi, udah keinstall semua. Sekarang lanjut ke proses selanjutnya untuk membuat fstab supaya auto mount semua partisi yang tadi udah dibuat. Again, fstab B spasi dash U besar spasi, ambil mnt aja, ntar yang lain ngikutin. Spasi, ini apa nih namanya, panah 2, spasi disimpan ke mnt dan folder etc, terus ke folder fstab, enter. Udah, coba cek dulu, cek apakah udah berhasil untuk fstab-nya. Cat spasi mnt ke folder etc dan folder fstab, enter. SDA3 root, SDA2 boot yang 1 GB, SDA1 AV yang 512 MB 432, SDA4 home. Udah berhasil, udah oke. Sekarang masuk ke sistem yang baru aja diinstal dengan cara chroot arch dash chroot spasi mnt, enter. Nah, udah berubah, berarti udah masuk ke
sistem yang baru install. Sekarang atur time zone dan bahasa. ln spasi -sf spasi masuk ke folder user atau usr, folder share, zone info, masukin zone info, info, zone info, das Asia, das lagi Jakarta, Jakarta, pasti simpan ke folder etc dalam di folder local time, enter. Selanjutnya hw clock pasti double dash hc, enter. Buka editor nano, filenya di folder etc dash nama filenya locale.gen, enter. Cari NUS, ini NUS. Nah, cara milihnya hapus tanda pagar, artinya uncommon. NUS UTF-8 UTF-8. Selesai. Ctrl O, enter, Ctrl X. Coba di generate dulu. Generate apa sih? Generate ya, di generate dulu lokalenya. Locale dash generate ya, generate lokalnya, enter. Generating locales NUS UTF-8 done. Selesai. Masukin ke sistem UTF-8 nya dengan cara echo language sama dengan m garis bawah us.utf8 kutip dua, tutup dengan kutip, spasi panah kanan, spasi ke folder tujuan, dalam folder etc ke locale on, enter. Sekarang bikin hostname. Hostname itu nama komputer, bisa bebas apa aja. Bikin hostname pakai echo. Nama hostname gua pakai buka dengan tanda kutip, namanya gua pilih Waka. Ini nama komputernya. Nama hostname, tutup lagi dengan tanda kutip, kanan spasi, simpan ke folder etc hostname, enter. Sekarang edit hostname-nya nano, tadi di folder etc ya. Host ditambahin untuk baka yang bersedia buat 127, masukin 127.0.1.1 pasti nama hostname-nya baka titik arch linux, salah, baka titik local domain baru arch linux. Domainnya udah ditambahin, kan Ctrl O untuk menyimpan, enter, keluar Ctrl X. Selanjutnya aktifkan network jaringannya, sistem CTL pasti enable pasti network manager, enter. Created SIM-link berarti udah enable networknya, ini tandanya. Network manager udah, waktunya download grup fragment pasti -s besar untuk install sesuatu yang paket yang mau diinstal, grup sama ev boot manager mgr, ev boot mgr, enter. 3 paket yang akan diinstal, totalnya 7,7 MB yang mau di download dan akan terinstall sebanyak 42 MB. Klik Y, enter. Udah download dan udah masuk ke sistem. Sekarang install grupnya. Ini grupnya belum diinstal ya, baru di download. Install grup dash install pasti double dash target dari grupnya ya, ada bermacam grup. Pilih targetnya sama dengan x86 garis bawah 64 dash ev pasti double dash target penginstalannya, ev directory-nya, ev directory, target dari penginstalannya ke partisi ev yang 512 MB yang 432. Di situ buat naruh grupnya, buat bootloader dari
Arch yang mau diinstal ini ya. Active Directory-nya sama di mana? Sama dengan di boot yang tadi udah di mount ke boot.ev. Ini partisi ev yang tadi di boot ke sini ya, yang di mount ke sini tadi. Spasi double dash buat nama bootloadernya. Bootloader ID sama dengan kasih Arch aja. Enter. Proses sedang berjalan. Nah, sudah selesai. Installation finish. No error reported. Berarti grup sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya untuk membuat password dari root. Passwd. Enter. Gua pakai satu angka 1. Enter. Enter. Like. Password udah. Sekarang buat user atau akun yang akan digunakan di sistem Arch yang baru ini. User spasi dash m spasi dash big G besar spasi wheel. Nama akunnya gua pilih Aho. Ini nama akun Aho. Enter. Saya atur password untuk Aho. Password untuk user. Masukkan angka 1 lagi. Password update sudah selesai. Sekarang install sudo. Nah, user nggak jalan kalau nggak ada sudo, nggak untuk keperluan per user pakai sudo gitu ya. Untuk sudo install sudo, ketik y, enter. Sudah terinstall, edit sudonya supaya bisa diakses oleh Aho editor sama dengan nano spasi vsudo untuk mengedit akses sudo tersebut. Enter. Scroll ke bawah, paling bawah ada cari di wheel. Nah ini wheel all bukan yang no password. Ya ini wheel yang bukan no password. No password ini artinya ntar user lu ngomong apa-apain nggak usah ngetik password dan itu nggak aman. Itu bukan Linux. Yang ini yang wheel all ini uncommon. Hapus aja tanda pagarnya. Udah dihapus. Udah itu doang. Simpan, Ctrl enter, keluar Ctrl. Selanjutnya aktifkan Zeram. Zeram itu pengganti swap. Download dulu. Pacman Zeram apa tuh? Zeram generator. Generator bukan buat listrik ya, bukan generator listrik, ini generator sistem dari Zeram. Langsung aja ya, udah langsung diedit pakai nano. Filenya ada di folder etc, masuk folder sistem D, masuk ke file Zeram generator listrik, bukan generator conf. Ini konfigurasi dari Zeram. Apa tuh? Bukan koma, titik anjing. Nah, tinggal diisi. Perhatikan. Zeram tutup kurung. Zeram size. Ini untuk ukuran Zeramnya. Zeram size pasti sama dengan RAM. Ini untuk sesuai dengan ukuran RAM, tapi sekarang dalam kasus ini gua buat dulu setengah dari RAM-nya. Spasi dash, spasi 2. Artinya ini setengah dari kapasitas RAM fisik. Kalau ntar mau berubah bisa diubah lagi, tinggal hapus 2 ini. Nah, bakal jadi sesuai dengan RAM. Enter. Berikutnya kompresennya. Compress apa nih? S-nya yang 2 bukan I-nya. Nah, udah gitu. Compression dash algoritma algoritma spasi sama dengan tipenya pakai ZSTD. Udah, terus rule atau aturan berikutnya swap
priority. Wah, priority gimana sih tulisannya? Oh gini, priority gini ya, priority 100 biar enak. Udah segini aja isinya. Simpannya Ctrl O, dia akan write file to etc system dalam generator. Tekan enter, udah tersimpan. Ctrl X untuk kembali lagi ke sini. Udah, dengan begitu sudah selesai. Install Arch-nya sudah selesai. Arch-nya sudah bisa dipakai. Coba kita reboot. Reboot. Bentar. Oh, belum bisa. Keluar dulu dari Arch, Charlotte-nya. Ini masih di Charlotte. Tik exit. Maka akan balik lagi ke live-nya. Udah, ini udah di live-nya. Baru bisa reboot. Enter. Enter. Ada sedikit kesalahan tadi setelah install grup, gua lupa update grupnya, jadinya grup nggak mengenali di mana ada kernel dari Arch yang udah install, dan akhirnya nggak bisa masuk. Harus dibenerin lagi, masuk lagi ke live Arch-nya untuk mengupdate grup. Nah, udah di live lagi. Coba cek masih ada nggak partisi yang gua buat. Masih ya, ada. Oke. Caranya untuk recovery-nya, karena lupa update grup, gue terpaksa masuk lagi ke sistem Arch ini dengan cara Charlotte. Sebelumnya ya untuk masuk ke situ gue harus mon ulang. Capek banget dah. Oke lah, gue mon aja ya. Mon. SDA berapa dulu? Urut dulu. SDA 3 ke MNT. Dah, sekarang make dir dulu. Mulai lagi dari awal deh. Boot dulu. Oh, udah ada. Udahlah, langsung aja. MNT boot. Udah ada katanya. Gue nggak ngerti. Yang mau di SDA 2. Nah, coba gua buat lagi EP, masih ada nggak enggak? Kalau ada kenapa bisa ada ya? Udah ada, anjir. Udah tinggal boot, tinggal mon aja berarti. Boleh banget sih kenapa foldernya exist. Padahal nih di mana ya? Kok bisa ya? EP berarti SDA 1. Udah. Sekarang mon home. Kali aja udah ada lagi nih. Coba dulu. Di SDA 4 ya. Mon itu home SDA 4. Berhasil. Berarti emang masih ada. Sekarang langsung ke Charlotte. Arch dash Charlotte ke folder MNT. Berhasil masuk. Coba karena ini grupnya udah ada, gua coba update aja grupnya. Grup dash mk config. Yang lupa nih, aduh, jadi balik lagi jadi ribet kan. Mk config spasi dash o spasi. Nah ini yang penting, partisinya di boot grup, nama filenya grup.cfg. Aduh salah, CFG. Enter. Hai, ini yang lupa anjir lah. Nah, baru ketemu tuh kernel ini farmnya done. Keluar lagi dari Charlotte, reboot lagi. Kita reboot yuk. Rebootnya bukan berantem ya. Nah anjir, akhirnya berhasil cok. Bener, setelah update akhirnya masuk ke grupnya. Dan ini udah di Arch yang barusan diinstal. Well, coba masuk ke Arch Linux yang baru diinstal. Tapi belum ada apa-apanya, baru TTY. Nah, berhasil masuk. Masih
CLI belum ada apa-apa karena belum ada desktop environment-nya. Sekarang waktu install desktop environment-nya gue pilih KDE. Pertama login dulu, nama akunnya Aho, masukin password. Nah, udah masuk. Jadi Arch-nya udah berhasil diinstal. Coba gue update dulu. Bro, Pacman SG. Nah, there's nothing to do, berarti udah terupdate sistemnya karena udah ada baru core inti dari OS-nya doang, jadi nggak ada yang mau diupdate kan barusan di double. Sekarang gua mau install Phosphate untuk ngeliat bener nggak nih. Anjir, aduh. Coba tes Phosphate. Nah, benar. Arch-nya kernelnya 6189 R12. Berarti Arch-nya udah terinstall, hanya aja baru tulisan-tulisan doang, CLI belum ada gambar-gambarnya. Sekarang kita download tuh gambar-gambarnya ya, biar yang nggak ngerti bisa paham. Orang yang udah ada gambarnya dia nggak paham, apalagi tulisan gini doang. Oke. Pertama install dulu drivernya, driver dari grafismu. Kalau pakai Nvidia, install Nvidia. AMD, install AMD. Berhubung gua di VirtualBox, gua install aja driver untuk VirtualBox-nya aja. Semuanya sama aja, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kalau lo pakai Nvidia ya Nvidia, kalau Intel pakai Intel, kalau AMD pakai AMD. Gua pakai VirtualBox. Sudah pengen gua download yang VirtualBox dash Gus apa nih, Gus apaan, Gus Bahar, Gus dash utils ya, utils bukan itil, util pasti mesa. Yes, 59 MB downloadnya. Udah selesai. Khusus untuk VirtualBox harus di enable manual. Kalau Intel, AMD, Nvidia setelah install langsung aktif. Kalau ini enggak, sudo apa anjir, sistem sistem CTL enable apa nih, enable VBox service created symlink berarti udah oke. Selanjutnya install display server. Di sini gua pakai sudo pacman dash s besar SORG sort. Ini untuk display servernya. Ketik untuk pilihan all, langsung aja enter. Yes. Oke, display servernya udah ada. Setelah display server udah ada, berarti udah ada yang menyebatari antara core atau inti dari OS tersebut ke VGA ya. Driver VGA udah, display servernya udah, penyempatannya udah. Sekarang gua mau install KDE karena gua lebih prefer KDE karena kebiasaan aja sih. Kalau lo mau Genome apa yang lain, Hyperland yang lain juga bisa, nggak harus KDE, lo juga bisa install Genome, Hyperland atau yang lain-lain. Tapi gua pilih KDE yang ringannya iya, bagusnya juga iya. Sudo pacman dash s besar untuk menginstal sesuatu dari reponya. Nama paketnya Plasma. Terus gua install aja semua KDE application biar nggak bingung mau pilih satu-satu. Bisa sih pakai minimalis, cuman ya harus hafal apa aja nama paketnya. Di sini gua nggak tahu apa aja nama paketnya. Ya udah, gua install aja Plasma sama KDE, semua KDE applicationnya. Ntar kalau ada yang nggak dipakai ya udah tinggal dihapusin. Lebih simpel gitu sih daripada lu mikir paket apa aja yang perlu install. Udah kayak gini aja, enter all, enter lagi,
Ambil aja defaultnya 1, enter. Dan ya dari semua pilihannya itu total download yang file yang akan di download 2 giga yang akan di download, dan setelah diinstal akan menjadi 6,2 giga. Ketik Y, enter. Ternyata 944 paket yang akan di download dan install dengan ukuran 2 giga. Tunggu aja sampai proses selesai. Nah, semuanya sudah terinstall, langsung aja reboot. Enter. Dan udah masuk lagi, tapi masih mode CLI. Padahal udah pakai Plasma. Tenang, login dulu. Aktifin dulu dong. Sistem CL. Sistem CTL. Pasti enable SDDM. Enter. Masukin password. Sekarang dijalanin SDDM-nya. Sistem CTL start SDDM. Password lagi. Nah, udah masuk ke SDDM. Masukin password. Nah, udah berhasil masuk ke desktop. Dengan demikian Arch Linux udah berhasil terinstall dengan baik dengan memakai Plasma DE. Udah gitu aja. Arch Linux merupakan distro Linux yang diperuntukkan bagi pemula dengan penggunaan yang mudah dan cara install yang juga sangat mudah.